Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bit. Hari ini kita mau buat tutorial bagaimana caranya mengamankan data kalian sebelum melakukan penginstalan. Kita tahu semua pada saat menginstal ada kemungkinan dua resiko yang terjadi. Resiko yang pertama, data yang kita simpan di drive Windows itu bakalan rusak atau bahkan bisa hilang, tergantung bagaimana cara kita dalam mengamankan data. Nah, hari ini kita akan masuk ke tutorial bagaimana cara mengamankan datanya itu sebelum melakukan penginstalan. Kali ini kita menggunakan Windows 7 karena kebetulan saya sendiri belum sempat upgrade karena terlalu nyaman dengan masa lalu, jadi nggak upgrade ke Windows 10 atau bahkan yang terbaru Windows 11. Tapi mungkin di pertemuan selanjutnya bakalan kita upgrade. Tapi mau Windows berapapun, cara yang digunakan itu masih tetap sama. Jadi walaupun saya masih menggunakan Windows 7, cara untuk Windows 10, 11, bahkan Windows lama sekalipun, Windows XP itu caranya masih sama aja. Nggak akan ada bedanya, nggak akan ada perubahan yang berarti. Makanya kalian masih relate kalau saya masih menggunakan Windows 7 pada saat kita buat video tutorial ini. Langkah pertama, jika kalian ingin mengamankan data sebelum melakukan penginstalan, kalian buka Windows Explorer. Kalian bisa tekan tombol di keyboard Windows dan E. Maka tampilan untuk Windows 7 akan seperti ini. Jika di Windows 10 dengan 11 tampilannya kurang lebih sama. Cuma kalau di Windows 7 bakalan tertulis di sini adalah komputer. Sedangkan di Windows 10 saya agak sedikit lupa, kalau bukan My PC yang tertulis This PC. Karena kita menggunakan Windows 7 yang tertulis komputer. Tapi secara umum logonya itu mirip, cuma beda di tulisan aja. Karena untuk mengamankan data kita bukan mau fokus di sini, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, pada saat mau mengamankan data, kita harus pastikan dulu di mana datanya disimpan. Kalau data umum yang kita simpan adalah di drive D dan E misalnya, maka harusnya data yang akan ada di dua drive tersebut akan aman. Tidak mungkin bakalan hilang kecuali pada saat kita menginstal kita salah memilih partisi. Kalau kita tidak salah memilih partisi, maka data di drive D dan E itu tidak mungkin bakalan hilang. Jadi kita skip langkah yang ini karena kita pastikan ini harusnya aman. Tergantung pada langkah kalian pada saat menginstal nanti. Yang perlu diamankan itu sebenarnya adalah data yang berada di drive Windows atau di drive sistem operasi. Umumnya orang bakalan pilih drive C itu sebagai tempat menyimpan sistem operasi atau Windows. Tapi kadangkala ada orang-orang, biasanya sih murid-murid anak-anak TKJ ini, kadangkala kalau baru belajar menginstal, biasanya mereka tidak menginstal itu di drive C, malahan kadang di D, kadang di E, sesuka mereka, karena mungkin minimnya pengetahuan dan sebagainya. Tapi kalau dalam tahap pembelajaran itu masih wajar. Cuma takutnya ada data-data yang penting. Nah, kali ini kita lanjut ke langkah selanjutnya. Jadi langkah selanjutnya ini atau langkah kedua ini adalah menentukan di mana drive Windows-nya. Jadi kalau pertama tadi kita buka dulu Windows Explorer, langkah kedua ini kita untuk menentukan di mana data Windows-nya itu tersimpan. Karena sebenarnya indikator yang pertama bisa kita lihat adalah mau Windows berapapun, apalagi yang terbaru, drive yang berisi sistem operasi itu bakalan ada logo Windows di depan hard disk. Bukan bayangkan ya, bandingkan antara drive C, D, dan E. D dan E ini tidak bakalan ada logo Windows-nya.
Itu adalah cara pertama. Jadi kita cukup lihat indikator logo Windows. Sedangkan cara kedua, dengan mengecek folder yang berada di dalam drive tersebut. Folder yang mesti kita cek itu ada dua. Folder program files dan folder Windows. Nah, kita coba cek di drive C. Kita lihat di sini, ada folder Windows dan ada folder program files. Untuk Windows ini wajib ada, program files itu wajib ada. Terserah apakah dia ada satu atau dua seperti ini. Kalau biasanya kalian menggunakan Windows yang masih menggunakan 32 bit, biasanya program filesnya itu cuma satu. Tapi kalau kalian menggunakan Windows yang mempunyai 64 bit, Windows berapapun itu, kalau dia 64 bit, maka dia akan membuat dua folder. Satu program files biasa yang untuk 64 bit dan satu program files untuk 32 bit. Jadi program files ini adalah folder yang berfungsi untuk menyimpan data-data aplikasi yang kalian install. Jadi jika kalian menginstal aplikasi menggunakan 32 bit, maka dia akan simpan di folder ini yang ada kata x86. Kalau kalian menginstal aplikasi 64 bit, berarti dia akan tersimpan di program files yang tidak ada kata x86-nya. Nah, tapi umumnya kita cuma cukup cek dua folder aja, Windows dan program files. Terserah satu aja foldernya atau dua sekaligus seperti ini. Jika sudah ada dua folder ini, maka kita sudah yakin Windows-nya berada di drive C. Sekarang kita coba buka drive D dan E. Itu tidak akan bakalan ada ya kalau folder program files dan Windows. Ini W, abjad W tidak ada Windows. Abjad P ini ada karena saya sempat menginstal aplikasi di D. Tapi kata Windows-nya nggak ada. Ingat, harus dua folder sekaligus yang tersimpan, Windows dan program files. Jika hanya program files tidak ada Windows, berarti D drive ini gagal menjadi lokasi penyimpanan Windows. Berarti bukan di D disimpan Windows-nya. Di sini bukan sistem operasinya. Kecuali di sini ada folder Windows, maka saya akan tambah kebingungan. Apakah di sini sistem operasi atau di C? Karena dua drive berturut-turut. Nanti itu ada cara khususnya lagi untuk menentukan. Tapi untuk saat ini, saya akan khusus tutorial jika sudah pasti dua folder dalam satu drive untuk menentukan yang mana sistemnya. Di sini karena tidak ada folder Windows, hanya program files, maka drive D ini gagal untuk disebut sebagai drive operasi sistemnya. Sekarang kita lanjut di drive E. Folder Windows malah nggak ada, program files juga tidak ada. Berarti kita kembali. Kita yakin kalau misalnya drive C ini adalah drive untuk menyimpan sistem operasi. Berarti langkah kedua sudah selesai. Kita sudah yakin Windows ada di drive C. Sekarang lanjut ke langkah ketiga, mengamankan data. Nah, kita tahu pada saat menginstal, semua data yang ada di drive tersebut pasti hilang. Gak mungkin masih ada. Tergantung dia menggunakan pilihan opsi apa. Kalau dia pilih opsi timpa Windows, jadi sistem operasinya bakalan ada dua, maka foldernya tidak bakalan hilang, datanya tidak bakalan hilang. Tapi kadangkala yang terjadi adalah kerusakan data. Tapi kalau dia tidak memilih timpa Windows, tidak didouble Windows-nya, yang dipilih adalah opsi format pada saat menginstal, maka semua data ini bakalan hilang. Apalagi kalau PC-nya itu terdeteksi memiliki virus, pasti orang yang akan menginstal PC tersebut akan memilih format. Karena format itu adalah opsi untuk menghapus semua data dan membuat data baru. Nah, karena kita sudah yakin kita harus mengamankan data drive C, kalian harus membuka folder user. Ini ada beberapa macam folder.
Tapi data untuk mengamankan data dokumen, musik, picture, video, bahkan downloadan kalian itu ada di dalam folder user. Jadi kalian buka folder user ini. Setelah kalian buka folder user, maka terlihat ada dua folder lagi, ada Mysterian, ada Public. Mysterian ini adalah folder yang bersifat dinamis. Maksudnya gimana dinamis ini? Dinamis ini tergantung dari siapa yang membuat nama pengguna dari PC tersebut. Karena PC ini adalah PC pribadi saya, maka akan tertulis di sini nama saya, Mysterian. Tapi jika kalian menggunakan PC di kantor, mungkin yang akan tertulis di sini adalah kantor DPR misalnya, atau kantor dinas pendidikan, atau mungkin kalau PC sekolahan maka tertulis SMK Muhammadiyah 1 Palo misalnya. Bebas tergantung dari siapa yang menulis nama usernya, nama penggunanya. Penulisan nama pengguna mungkin kalau kalian belum pernah menginstal sama sekali, nama pengguna itu biasanya ditulis pada saat selesai menginstal sistem operasi. Cuma karena kita bukan tutorial mengenai menginstal dulu, kita masih mengamankan data. Di sini saya akan fokus ke folder ini. Jadi kalau misalnya, kadang juga kalau di toko komputer, nama foldernya itu tergantung dari merek laptopnya atau merek PC-nya. Jadi kalau misalnya laptopnya kebetulan merek Asus, biasanya teknisinya bakalan tulis di sini nama penggunanya adalah Asus. Jadi di folder ini bakalan tertulis Asus. Tapi karena ini adalah pribadi, maka tertulis nama saya. Sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita buka Mysterian. Nah, ini bakalan banyak ada folder di sini. Umumnya, orang hanya mengamankan folder desktop, download, dokumen, musik, picture, video. Hanya 6 folder tersebut. Kenapa 6 folder tersebut? Karena 6 folder ini yang kemungkinan besar menyimpan data. Tapi kalau gamers biasanya mereka bakalan simpan folder berikut ini. Save game. Karena kebetulan saya bukan gamers PC. Di sini empty folders, foldernya kosong. Tapi kalau kalian misalnya pemain game, maka save-savean game kalian itu berada di dalam folder ini. Berarti kalian wajib copy folder ini juga. Cuma karena saya tidak pengen copy folder ini, maka saya hilangkan saja bloknya. Saya cukup menyimpan 6 folder ini. Desktop, download, dokumen, musik, picture, dan video. Untuk folder lain, kalian bisa pastikan apakah kalian butuh folder itu atau tidak. Tapi secara default, secara umum, cukup 6 folder ini. Jadi kalian habis blok, klik kanan, pilih copy. Setelah kalian copy, kalian buka komputer lagi. Kalian tentukan di drive mana kalian ingin menyimpan data yang sudah diamankan. Di D atau di E atau apapun itu. Jangan diamankan di drive yang sama. Pernah suatu ketika teman saya mengamankan data, mereka copy di drive yang sama dengan folder yang berbeda. Walaupun foldernya berbeda, kalau drive-nya sama ya tidak ada gunanya. Jadi kalian harus pindah ke drive D atau E. Karena drive D saya sudah mau full, sudah mau habis, saya pindah ke E. Di E ini kalian bisa buat folder baru. Nah, kalian bisa buat folder backup atau mungkin data C dan sebagainya. Ini dibuat supaya pada saat kalian copy folder-folder yang tadi sudah di copy itu, di sini tempat pastenya ditempatkannya tidak berhamburan. Kadang-kala kalau kita, apalagi kalau kita menginstal PC orang lain, dia akan kebingungan karena bukan dia yang kerja kan. Nah, karena supaya memudahkan kita buat folder sendiri. Saya ambil contoh, saya buat foldernya data C. Setelah itu kita buka, kita paste. Cuma karena memang folder saya tadi itu lumayan besar ya, banyak downloadan, jadi tidak bakalan cukup. Saya ulang, jadi saya cukup copy apa yang jadi contoh aja.
terutama download, dan itu pasti banyak. Jadi saya ambil contoh yang ini aja. Harusnya download juga di copy ya, tapi karena ini hanya contoh, saya tidak bakalan copy itu. Nah, ini juga 35 GB. Supaya cepat, saya cancel aja ya, karena lumayan lama kalau menunggu. Anggap semua folder sudah di copy. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Jadi kalau tadi kita sudah copy folder-folder yang ada di folder pengguna atau Misterian ini, sekarang kita kembali ke user tadi. Kita buka folder yang public. Di sini malahan semuanya itu harus kita copy. Kenapa? Ada kemungkinan datanya mereka ada di sini. Misal ini dokumen. Ini ada kan? Ada folder save on Corel, ada save on Wondershare. Bahkan di recorder mungkin ada juga, video juga mungkin ada, ini ada video. Makanya wajib kita amankan semua folder yang ada di dalam publik. Jadi kalian bisa Ctrl C langsung di sini atau mau buka dari sini bebas. Tapi kalau saya sih biasa suka buka di sini supaya mereka langsung bisa milah antar dokumen, download atau yang lain. Kecuali saya yang punya laptop, saya sendiri yang amankan, ya bebas. Tapi kalau laptop orang kan harus kita pilih memang. Nah, sekarang saya copy semuanya. Ini pertanyaan apakah karena ini adalah folder yang sama, dia tanya apakah mau digabung, ya gabung aja. Karena isinya dikit, kita tunggu aja ya. Paling juga 15-20 detik, itu 15 detik. Nah, kalau sudah tercopy folder-folder ini, maka berarti folder di user sudah kita amankan semuanya. Selanjutnya, kita masuk ke langkah berikutnya. Kita lihat di drive C ini, apakah ada folder atau file yang dibuat oleh pengguna. Takutnya ada folder yang tidak ada di user ini. Jadi kita cek di sini, apakah ada. Kalau ini kan aplikasi berarti bukan, ini juga aplikasi berarti bukan. Ini maksudnya aplikasi yang diinstal sama pengguna ya, bukan masternya, bukan master instalan. Kalau master instalan kalian mungkin harus amankan dulu, takutnya yang punya butuh. Ini driver, ini folder isi aplikasi yang sudah diinstal. TM ini sampah, user sudah kita amankan tadi, Windows tidak perlu di copy karena ini adalah folder yang berisi data-data Windows. Karena tidak ada folder dan file lain, maka proses pengamanan data sudah selesai. Tapi ada yang perlu digarisbawahi. Jika ada file atau folder yang lain, biasanya orang tua ya kadang-kadang yang seperti ini, atau anak muda yang mungkin tidak pernah menggunakan laptop sebelumnya, PC sebelumnya, maka mereka bisa kemungkinan menyimpan data di sini. Jadi kalian harus cek baik-baik. Karena kalau sudah terlanjur tidak diamankan, terus kalian menginstal, kemungkinan datanya bisa dikembalikan itu hanya 50%. Syukur-syukur datanya kembali bisa dibuka. Kadang-kala kalau kita recovery data, mencari data yang sudah terlanjur hilang, datanya kembali, nama filenya kembali, tapi pada saat kita buka, yang terjadi malah error. Kadang kalau misalnya foto yang kita recovery, kita amankan, kita selamatkan, fotonya dibuka, pecah setengahnya. Jadi, sebelum terjadi seperti itu, pastikan tidak ada file atau folder yang terlupakan. Nah, sekarang ada sebuah trik lain. Bukan trik ya, tips. Ini kan kalau di desktop saya sengaja buat folder, ada 3 folder. Kalau yang ada panahnya ini shortcut, kalau ini folder yang memang ada isinya. Jadi folder yang berisi data. Nah, bagaimana cara mengamankan ini? Kalian bisa sebenarnya langsung copy di sini, ini bisa di copy, atau cara mudahnya sebenarnya tadi sudah kalian
copy sih, sudah kalian amankan. Jadi dia itu kalau misalnya folder yang di luar, maka dia akan masuk ke folder desktop. Makanya tadi kita harus amankan kok folder ini, karena kalau tidak data ini bakalan hilang. Ini kan dia folder mpk. Kebetulan ini hanya folder refer. Kalau yang ada kata, bukan kata ya, tanda panahnya ini semuanya hanya shortcut. Jadi shortcut itu tidak berisi data, hanya pintasan aja, hanya memudahkan kita mengakses datanya tanpa perlu buka Explorer kayak ini cuma pintasan. Tapi letak sebenarnya itu adalah di C user rian download. Nah, bukan di desktop. Yang di desktop itu ini dan ini. Ini kan catatan saya ada di desktop. Jadi kalau kalian ingin mengamankan yang di luar sini, pada saat kalian copy folder desktop, maka seharusnya itu sudah pindah di sini. Ini kan dia. Nah, berarti kalau sudah sampai di langkah ini, kalian sudah berhasil mengamankan data. Selanjutnya, kalau sudah diamankan datanya, kalian sudah bisa sedikit rileks, tenang untuk melakukan penginstalan karena datanya sudah aman. Berarti cukup sekian tutorial kita kali ini. Kita bisa bertemu di tutorial-tutorial selanjutnya atau mungkin video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.